Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Aprilia NPM 2422017 kelas 5D, izin menjelaskan materi yang berjudul tentang pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka yang diampu oleh Bapak dosen Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK. Pendekatan yang menekankan integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Menurut Hosnan 2014, menyatakan bahwa pembelajaran tematik dapat membantu siswa melihat hubungan antar konsep dari berbagai disiplin ilmu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Rusman 2012, menekankan bahwa pembelajaran berbasis tematik meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, karena materi yang disajikan lebih dekat dengan pengalaman mereka. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Menurut Zamroni 2016, dalam konteks PPK, ia menekankan pentingnya pembelajaran tematik untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti religiusitas, integritas, gotong royong, dan kemandirian. Dengan tema yang relevan, siswa tidak hanya belajar tentang pengetahuan tetapi juga mengembangkan karakter yang kuat. Menurut Sudrajat 2016 menyatakan bahwa pembelajaran tematik berbasis PPK sangat efektif dalam membentuk karakter siswa karena setiap tema yang diangkat selalu dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan, sehingga pendidikan karakter dapat lebih efektif tertanam. Pembelajaran tematik dalam kurikulum 13 dengan PPK bertujuan untuk membangun siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat yang relevan dengan tantangan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran tematik dalam kurikulum 13 atau PPK. Menurut Trianto 2014, hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih mendalam dan tidak terpisah-pisah antar disiplin ilmu dengan tantangan kehidupan sehari-hari. Menurut Hosnan 2014, pembelajaran tematik berbasis pengalaman membantu siswa menemukan keterkaitan antar konsep yang dipelajari dengan realitas di luar sekolah, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan religius. Mengembangkan karakter siswa dengan pendekatan PPK, pembelajaran tematik dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian. Tujuan utama dari pembelajaran tematik pada kurikulum 13 adalah menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Komponen-komponen pembelajaran tematik dalam kurikulum 13. Menurut Kunandar 2014, tema harus dipilih berdasarkan relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Menurut Suprijono 2013, kompetensi dasar ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Trianto 2010, jaringan tema harus disusun secara logis sehingga setiap kompetensi dasar dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tema. Menurut Zainal Arifin 2017, penilaian dalam pembelajaran tematik bersifat autentik, di mana siswa dinilai berdasarkan proses dan hasil pembelajaran secara menyeluruh. Aspek-aspek pembelajaran berbasis tematik. Yang pertama, integritas lintas mata pelajaran. Menurut Trianto 2011, menyatakan bahwa pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dalam satu tema. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Menurut Zubaida 2016, PPK dalam kurikulum 13 menekankan 5 nilai utama. Yang pertama, religius, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, integritas, yang keempat, gotong royong, dan yang kelima, kemandirian. Pembelajaran tematik memfasilitasi pengembangan karakter ini melalui aktivitas yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan kontekstual. Menurut Rusman 2012 menekankan bahwa pendekatan tematik mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari pengalaman langsung dan kegiatan relevan yang tema yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan keterampilan abad 21. Menurut Saifuddin dan Abdul Karim 2018, pembelajaran tematik juga mendukung pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi atau 4C. Pembelajaran berbasis proyek dalam tema tertentu memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan ini secara alami.
Yang kelima, pendekatan holistik. Menurut Depdiknas 2006 menyebutkan bahwa pembelajaran tematik mengajarkan siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai konsep, sehingga mereka tidak belajar dalam silo mata pelajaran, melainkan memahami bagaimana konsep-konsep tersebut terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, pembelajaran berbasis tematik dalam kurikulum 13 memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna, meningkatkan keterlibatan siswa, serta mendukung penguatan karakter dan keterampilan abad 21. P5 pada kurikulum merdeka. Menurut Dr. Nunuk Suryani, Magister Pendidikan, beliau menyoroti pentingnya peran guru dalam menyukseskan P5, yaitu sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Menurut Dr. Indra Kasrim menekankan bahwa P5 dalam kurikulum merdeka merupakan bagian penting dari transformasi pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pembelajaran berbasis proyek seperti ini sangat relevan di era digital, di mana siswa diharapkan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta membangun sikap toleransi dan kerjasama antar siswa dengan latar belakang yang berbeda. P5 dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat karakter siswa agar sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan emosional, serta memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat dengan Pancasila. Beberapa poin penting menurut para ahli mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program ini bertujuan untuk membentuk siswa yang kreatif, inovatif, gotong royong, berakhlak mulia, mandiri, dan kritis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebutuhan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum merdeka atau KURMA. Menurut Munif Khatib, guru berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan siswa menjalani proses pembelajaran yang lebih mandiri dan terarah. Maka, kebutuhan penguatan kapasitas guru sangat penting. Menurut Arif Rahman, pakar pendidikan, menekankan bahwa kurikulum harus fleksibel agar mampu menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Dalam konteks ini, sekolah harus memiliki keluasan untuk merancang proyek yang sesuai dengan potensi lokal. Sekian penjelasan materi dari saya yang berjudul tentang pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK dan P5 pada kurikulum merdeka. Apabila ada kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.